Gambarannya neraca seperti ini teman-teman. Kurang lebih ini kalau teman-teman sudah bisa menguasai, teman-teman insya Allah sudah sesuai dengan ilmu dari akuntansi. Ini dulu saya pelajari bertahun-tahun ya. Kesimpulannya seperti ini sebenarnya, laporan keuangan itu laba rugi neraca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan. Bagaimana cara membuat laba rugi, laporan neraca, laporan transaksi harian. Ini nanti biar secara simpel, sederhana, dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman yang mungkin tidak memiliki background accounting gitu ya. Kita coba buatkan nanti sebisa mungkin simple saja, sederhana saja, tapi sudah bisa mewakili untuk keperluan entah itu untuk investor ataupun untuk pitching atau untuk pelaporan perpajakan, itu akan terakomodir semuanya. Jadi silakan disimak nanti, termasuk saya jelaskan ada beberapa rumus simple tapi berguna ketika kita membuat laporan keuangan biar bisa otomatis gitu ya. Kita mulai dari pertama, yaitu laporan laba rugi. Kita rename terlebih dahulu ya di sini ya. Laba rugi. Oke, apa aja akun di laporan laba rugi? Laporan laba rugi itu kan fungsinya untuk mengetahui seberapa besar profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Dari yang pertama tentu ada penjualan. Nah, ini penjualan. Oke, teman-teman. Penjualan nilainya sekian. Nanti ya kita akan rapikan template-nya. Yang pertama di sini penjualan, kemudian biasanya ada potongan penjualan. Oke. Kemudian di sini ada juga total penjualan. Sorry, ada lagi biasanya teman-teman, retur penjualan. Oke, nah di sini kita jumlahkan, baru ketemulah dia total di sini ya. Oke. Kalau sudah, apalagi komponennya selain penjualan ataupun pendapatan, ada yang namanya harga pokok penjualan. Nah, di sini adalah biaya yang keluar selama kita menjual barang kita. Jadi ini yang berhubungan langsung dengan produk. Harga pokok penjualan ataupun HPP ini komponennya ada beberapa ya teman-teman ya. Ada di sini yang namanya persediaan awal. Nah, jadi HPP ini memang yang berhubungan langsung dengan produk seperti yang saya jelaskan tadi ya. Berhubungan langsung dengan produk, di mana ketika kita pembelian barang dari supplier kemudian kita jual kembali, itu ketika pembelian itu masuknya di komponen HPP nanti teman-teman. Kalau biaya gaji, biaya listrik, biaya toko, itu masuknya di operasional nanti, bukan di HPP ya. Karena kalau HPP itu memang yang berhubungan langsung dengan produk kita. Itu yang membedakan. Di sini ada persediaan awal, pembelian, dan di sini ada persediaan akhir. Nanti akan saya jelaskan rumusnya, teman-teman. Kemudian apalagi komponennya? Biaya operasional. Oke, biaya operasional terdiri dari apa saja? Biaya gaji, ada ya tentu ya teman-teman. Biaya utilitas. Ini utilitas ini kayak listrik, telepon, internet atau air gitu ya teman-teman ya. Bisa seperti itu. Kemudian ada lagi di sini biaya pemasaran ataupun marketing. Tuh, kemudian ada lagi biasanya biaya transport. Oke, kemudian ada lagi biaya pemeliharaan. Terus misal ada biaya sewa juga nih teman-teman. Biaya sewa, terus ada biaya administrasi umum. Kemudian biaya keperluan kantor, misal seperti ini ya teman-teman ya. Sama yang satu lagi, kalau teman-teman ada aset, biaya penyusutan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita
nanti akan merumuskan lagi. Nah, ini coba kita tulis dulu seperti ini, teman-teman. Nah, di sini, oh sorry, ini tadi belum ya. Total HPP. Ini juga sama, total biaya operasional. Oke. Terus selanjutnya di sini ada pendapatan lain-lain. Oke, biasanya kan ada nih pendapatan lain-lain, pendapatan di luar usaha. Misal kita jual beli alkes, tapi kita punya ruko nganggur nih, kita sewakan ke orang lain. Nah, pendapatan sewa itu merupakan pendapatan lain-lain karena tidak berhubungan langsung dengan usaha kita, usaha utama kita ya. Biaya lain-lain. Nah, ini misal juga ada biaya admin fund dan sebagainya, masuk biaya lain-lain. Nah, itu di sini barulah ketemu laba rugi bersih. Oke, laba rugi bersih. Oh, sorry, teman-teman. Di sini sebelum biaya operasional itu ada laba kotor. Laba rugi kotor di sini, teman-teman. Laba rugi kotor ini nanti akan saya jelaskan rumusnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Kemudian coba kita rapikan dulu. Sini, teman-teman. Silakan nanti bisa ditiru aja ya dari mulai kolom-kolomnya bisa ditiru. Oke, seperti ini. Penjualan. Oke, potongan penjualan. Jadi dari penjualan dikurangi potongan penjualan, dikurangi retur penjualan, nanti ketemulah total pendapatan. Jadi rumus dari pendapatan ini sama dengan penjualan dikurangi dengan potongan penjualan, dikurangi dengan retur penjualan. Oke, nah, di sini value karena ini kita nolkan dulu aja. Seperti ini. Kemudian harga pokok penjualan, rumusnya apa? Harga pokok penjualan itu persediaan awal sama dengan persediaan awal ditambah dengan pembelian, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Oke, teman-teman, ketemulah HPP. Kemudian laba rugi kotor. Laba rugi kotor ini sama dengan total pendapatan dikurangi dengan total HPP. Total HPP. Ketemulah laba rugi kotor. Nah, ini laba rugi yang belum dikurangi dengan biaya-biaya, teman-teman. Seperti itu. Terus sini ada biaya gaji, biaya operasional ya, semuanya biaya gaji sampai biaya penyusutan aset. Nah, di sini rumusnya kita samkan dari atas, gaji sampai dengan penyusutan aset. Sama dengan sum, kita enter. Oke. Kemudian ada pendapatan lain-lain, teman-teman, di sini ya. Pendapatan lain-lain 0, biaya lain-lain 0. Oke, kita rumuskan laba rugi bersih dari total biaya operasional, dari total laba rugi kotor dikurangi biaya operasional ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan biaya lain-lain. Oke, ketemulah laba rugi bersih. Oke, dari sini teman-teman kita buatkan rumus nantinya ya, kita buatkan rumus pokoknya biar lebih mudah nanti teman-teman. Oke, kita rapikan dulu. Oke, sudah. Nah, ini kita kasih judul ya. Perusahaan X. Misal di sini nama perusahaan gitu aja, teman-teman. Kemudian kita tulis laporan laba rugi. Dan di sini ada periodenya. Tahun berapa gitu ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita sudah punya nih formatnya seperti ini ya, format laporan laba rugi. Nanti bisa kita rapikan lagi, tapi yang penting basicnya seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan neraca. Saya tunjukkan laporan neraca itu apa saja. Laporan neraca.
Oke, laporan neraca sama kita copy dulu ya ininya judulnya teman-teman. Laporan neraca ataupun sekarang laporan posisi keuangan ya namanya ya. Laporan posisi keuangan tahun berapa. Oke. Apa saja yang menjadi akun di laporan neraca ataupun laporan posisi keuangan? Yang pertama ada aset, teman-teman. Jadi di sini terbagi menjadi dua ya. Aset sama ini saya pasifa. Langsung aja nih. Pasifa. Oke, di sini ada aktiva. Aktiva dan pasifa. Nah, aktiva ini maksudnya adalah aset, teman-teman. Aset dan pasifa ini terdiri dari liabilitas. Liabilitas itu hutang dan sebagainya. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas ini modal ya, teman-teman ya. Modal. Oke. Nah, komponennya seperti ini. Ada aktiva, ada pasifa sebelah sini ya. Nanti dua-dua ini harus balance antara aktiva dan pasifa, ini harus balance nanti totalnya. Aset, yang pertama aset dulu ya. Aset itu terdiri dari apa aja? Yang pertama, aset itu ada kas dan setara kas. Kas dan bank gitulah, bisa juga kas dan bank. Biasanya kan kita ada uang cash di perusahaan sama ada uang di bank. Nah, itu nanti totalnya berapa kita masukkan di sini. Kas dan setara kas. Oke, totalnya berapa di sini ya. Kemudian ada lagi teman-teman, namanya piutang. Piutang usaha. Piutang usaha ini adalah jumlah uang punya kita tapi masih berada di pihak lain. Misal nih teman-teman ngasih pinjaman ke karyawan ya, dari perusahaan ngasih bond lah ke karyawan. Nah, itu namanya piutang. Kita berhak mendapatkan uang itu di kemudian hari, itu piutang. Ataupun kita jual barang tapi belum dibayar sama customer kita, nah itu namanya piutang, teman-teman. Bedanya kalau hutang berarti kita yang punya kewajiban untuk membayar. Kita pinjam ke supplier ataupun kita beli ke supplier tapi belum bayar, itu maksudnya hutang. Nanti hutang masuk di liabilitas, teman-teman. Nanti saya jelaskan. Kas dan setara kas, piutang, kemudian ada di sini persediaan sisa, persediaan akhir ya di sini ya, teman-teman. Per akhir periode itu berapa nilainya. Kemudian ini biaya dibayar di muka. Ini misal kita ada pembayaran dalam untuk katakanlah untuk 5 tahun, tapi kita sudah bebankan terlebih dahulu di tahun pertama misalnya, itu biaya dibayar di muka. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kemudian di sini nanti akan ada total aset. Nah, di sini saya bagi dulu aja. Total aset lancar di sini, teman-teman. Ini saya kasih judul lagi ya, bentar. Aset lancar. Memangnya ada aset yang tidak lancar? Ada, teman-teman. Oke, aset lancar. Nah, ini ya kas dan setara kas, piutang, persediaan biaya dibayar di muka. Kemudian ada nih. Selanjutnya ada aset tetap ataupun aset tidak lancar ya di sini, teman-teman. Aset tetap. Apa saja aset tetap? Yang pertama, misal tanah dan bangunan. Oke, kemudian ada katakanlah di sini peralatan. Kemudian ada misal kendaraan. Ada misal di sini juga furnitur gitu. Itu termasuk dengan aset tetap. Aset tetap itu maksudnya nilainya tidak
cepat habis ya aset itu, ada lebih dari 1 tahun, itu dianggap sebagai aset tetap. Kemudian dari sini tentu ada akumulasi penyusutannya. Nah, oke. Akumulasi penyusutannya. Tentu kalau teman-teman masih bingung untuk mengenai aset tetap ini, silakan bisa cek di video saya mengenai perhitungan penyusutan aset tetap. Jadi di situ sudah saya jelaskan lengkap ya teman-teman. Oke, sehingga di sini sehingga di sini terdapat total aset tetap. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan total aset atau aktiva. Oke, sini. Nah, selanjutnya kita di posisi liabilitas dulu, teman-teman. Di posisi pasiva bagian liabilitas. Ada apa saja di sini? Yang pertama, hutang usaha. Oke, kemudian kalau ada lagi hutang pajak misalnya. Kayak gitu. Pun hutang usaha ini biasanya dibedakan lagi, teman-teman. Ada hutang ke vendor, ada hutang ke supplier dan lain sebagainya. Terus ada juga hutang jangka panjang dan jangka pendek, teman-teman. Itu biasanya kalau yang berkaitan jangka pendek itu ya kaitannya dengan pihak ketiga, namun di bawah 1 tahun, itu jangka pendek. Tapi di sini saya ringkas saja seperti ini ya, hutang usaha sama hutang pajak. Oke, kemudian ekuitas. Sorry, ini ditotal dulu. Total hutang. Ekuitas, teman-teman. Apa itu ekuitas? Yang pertama, modal awal. Kemudian ada prive ataupun dividen. Modal awal tahu ya teman-teman ya, modal awal teman-teman membuka usaha itu berapa? Setoran modal awal. Katakanlah aku punya 5 juta, tak pakai buat usaha nih, buat beli peralatan, beli barang dagang dan lain sebagainya, itu modal awal 5 juta misal. Pun prive ataupun dividen ini adalah penarikan dari modal kita. Misal di tengah jalan kita butuh uang nih buat keperluan pribadi owner ya, itu masuk ke prive, dimana ini nanti akan mengurangi modal kita, teman-teman. Gitu. Kemudian di sini ada laba rugi ditahan sebelumnya, sama laba rugi ditahan berjalan. Nah, ini maksudnya apa? Jadi gini teman-teman, laba rugi ditahan sebelumnya ini adalah akumulasi laba dari awal berdiri perusahaan sampai dengan tahun sebelum pelaporan ini. Oke, katakanlah ini kita buat laporan 2025, perusahaan berdiri tahun 2020 nih. Jadi laba rugi ditahan sebelumnya itu dari laba dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Oke, itu dijumlahkan di sini nanti. Laba rugi ditahan berjalan itu laba rugi hanya di tahun pelaporan kita. Di tahun 2025 misalnya kita lapor 2025. Ini makanya nanti bisa dirumus sama dengan di sini jumlah laba rugi di sini, teman-teman. Nah, di bawah ini ya. Di situ bisa nanti kita rumus. Oke, kemudian di sini total ekuitas ataupun modal. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini formatnya. Kemudian kita sama ya, total pasiva ataupun liabilitas ditambah ekuitas. Ini nanti kita rumuskan juga. Nah, gambarannya neraca seperti ini teman-teman. Kurang lebih ini kalau teman-teman sudah bisa menguasai, teman-teman insya Allah sudah sesuai dengan ilmu dari akuntansi.
Ini dulu saya pelajari bertahun-tahun ya. Kesimpulannya seperti ini sebenarnya, laporan keuangan itu laba rugi neraca. Oke. Jadi kita rumuskan dulu dari aset lancar, kas dan setara kas. Kita nolkan dulu, kita jumlahkan ya di sini. Kita jumlahkan. Kemudian tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, furnitur, akumulasi, penyusutan, kita jumlahkan juga. Total aset sama dengan total aset lancar ditambah dengan total aset tetap. Oke, kemudian hutang usaha sama kita totalkan. Kemudian ekuitas nih kita totalkan juga di sini teman-teman. Oke. Total pasifa, liabilitas plus ekuitas sama dengan total hutang ditambah dengan total ekuitas. Teman-teman. Oke. Oh, sebentar, di sini saya persingkat aja biar lebih mudah memahaminya ya. Liabilitas. Ini aja wis. Oke. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, berarti kita sudah punya laporan laba rugi dan laporan neraca. Oke, ini nanti tinggal teman-teman isi sesuai dengan kondisi bisnis teman-teman. Seperti apa ya kondisi bisnisnya, nanti bisa teman-teman isi. Kalau di sini masih belum cukup, teman-teman masih kebingungan mengisinya seperti apa. Nah, ini coba saya buatkan lagi satu sheet. Ini sebagai dasar teman-teman mengisi laporan laba rugi dan laporan neraca. Ini yang mempermudah nih sebenarnya, tapi seringkali teman-teman pengusaha ataupun accounting itu tidak membuatnya. Biasanya di sini isinya ini ya jurnal-jurnal gitu ya kalau di ilmu accounting ya teman-teman. Cuma setelah saya memahami dan saya bertemu dengan berbagai macam background dari owner perusahaan ataupun owner UMKM gitu, itu teman-teman ternyata kesulitan ketika menggunakan jurnal. Bahkan mereka sudah membeli aplikasi accounting gitu ya untuk pencatatan, tapi mereka bingung untuk menjurnalnya. Oke, di sini rekap transaksi saya jelaskan. Ini juga beberapa kali sudah saya singgung di video saya. Misal di sini tanggal. Oke. Kemudian ada keterangan, kemudian ada uraian. Kemudian di sini ada pemasukan dan pengeluaran serta saldo akhir. Ini simpel kok teman-teman. Ketika teman-teman membuat transaksi ini, nanti otomatis laba rugi dan neraca itu akan mudah membuatnya. Ini sudah saya sesuaikan, saya adopsi dari pengalaman yang sudah saya lakukan gitu. Paling enak seperti ini. Tanggal, katakanlah sini tanggal 1 2025. Ada kita setor modal. Oke. Sorry, sini saya masukkan dulu saldo awal. Oke. Setor modal. Otomatis ada pemasukan ya. Misal di sini 5 juta nih. 5 juta. Kemudian ada tanggal 2. Kita beli peralatan sebesar 2 juta. Oke. Kemudian di sini ada tanggal 3. Kita beli barang dagang sebesar, katakanlah di sini teman-teman ngeluarin 1 juta. Oke, kemudian teman-teman ada lagi di sini beli, sorry langsung aja penjualan gitu ya biar enak. Penjualan masuk nih 2 juta misal. Oke, kemudian di sini ada tanggal 5 ada bayar listrik 500.000 sama ada bayar
karyawan di sini misalnya tanggal 6. Oke, bayar karyawan 1.500.000. Ini contoh. Terus ada lagi di sini penjualan. Penjualan 4 juta. Oke. Saldo di sini buat mengetahui seberapa banyak jumlah uang yang kita miliki setelah ada transaksi-transaksi seperti ini, teman-teman. Misal saldo awal 0 ya, karena kita baru mulai, kemudian ada setoran modal. Oke, otomatis rumusnya gini. Saldo sebelumnya ditambah dengan pemasukan dikurangi dengan pengeluaran di hari itu gitu. Oke, baru kita scroll aja ke bawah, kita tarik ya, kita tarik ke bawah. Nah, ini akan otomatis teman-teman berapa uang yang kita miliki nih. 6 juta ternyata. Apakah benar? 5 juta dikurangi dengan di sini ya 2 juta, 1 juta ditambah 2 juta lagi, dikurangi dengan 2 juta ditambah 6 juta. Otomatis ditambah 4 juta. Otomatis saldonya 6 juta, teman-teman. Sama. Nah, ini adalah dasar kita untuk membuat laporan laba rugi dan laporan neraca. Oke, teman-teman paham di sini? Nah, keterangan di sini adalah keterangan nama akunnya, seperti nama akun yang ada di laba rugi maupun di neraca, teman-teman. Misal, setoran modal, itu kita tulis modal. Beli peralatan, kita tulis peralatan. Beli barang dagang, kita tulis juga di sini pembelian. Kemudian penjualan, kita tulis pendapatan. Bayar listrik, kita tulis biaya utilitas. Bayar karyawan, kita tulis juga di sini biaya gaji. Penjualan, kita tulis pendapatan. Itu teman-teman. Kalau kita di sini ya, di sini kita pengen, nih misal ya, ini tak bisa dulu. Di sini kita pengen buat otomatis, teman-teman. Oke, misal ya di sini kita mau buat otomatis. Ketika ada penjualan, otomatis angkanya masuk ke sini. Caranya seperti apa? Kita pakai rumus. Saya jelaskan dulu rumusnya ya. Silakan nanti teman-teman bisa tulis sama persis, asalkan di sini teman-teman kolomnya juga sama ya, penempatannya dari B sampai dengan kolom G dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa copy rumus ini biar hasilnya bisa terintegrasi. Oke, untuk rumusnya teman-teman sama dengan sum if, kemudian kita masuk ke rekap transaksi. Oke, kita pilih dari kolom C4, oke, sampai dengan C1000 gitu aja teman-teman, sampai bawah ya, artinya C1000. Kemudian kita titik koma VLOOKUP, pakai rumus VLOOKUP. Kemudian kita ambil sheet laba rugi dari C6 di sini ya, penjualan C6, kemudian titik koma C6 sampai dengan paling bawah berapa ini, C34 ya, C34. Oke, kemudian titik koma 1 dan false. Setelah itu rekap transaksi lagi, kemudian kita pilih E4 sampai dengan E1000. Oke, E itu maksudnya yang kolom pemasukan tadi ya. Kita enter. Wih, hasilnya 0. Belum masuk berarti teman-teman. Sebentar, saya cek ya. Oh, di sini kan untuk pendapatan keterangannya ini ya, pakai pendapatan ya, bukan penjualan. Di sini kita tadi masih ambil dalanya penjualan. Berarti kita ganti di sini teman-teman, penjualan. Keterangannya penjualan saja nanti ketika ada penjualan ya. Nah, di sini sudah masuk nih. Oke. Sudah masuk ya, otomatis nih penjualan. Ketika ada penjualan nanti dia akan otomatis ngejumlah. Ini 6 juta. Sama ya. Penjualan 2 juta, penjualan 4 juta, totalnya 6 juta. Jadi kita tidak perlu untuk manual kita jumlahkan satu-satu ya, penjualan berapa totalnya kita lihat di sini. Oke. Jadi di sini langsung terinput otomatis. Potongan penjualan karena di sini sifatnya pengeluaran,
Makanya kita buat rumus juga sama, cuma kita ambil dari di sini yang kolom F nanti teman-teman. Ini bedanya ya. Nah, ini sama. Untuk rumusnya di sini potongan penjualan, tapi kalau nggak ada transaksi ya nggak akan berkurangi di sini teman-teman. F. Oke. Sama. Karena nggak ada transaksi berarti nggak bisa terkurangkan ya. Sudah saya rumus ini. Persediaan awal. Nah, ini persediaan awal ini dari neraca nanti teman-teman, neraca sebelumnya. Pembelian, nah ini bisa kita masukkan rumus pembelian. Kita copy saja. Nah, ini otomatis masuk ya. 1 juta persediaan akhir, nanti juga dari laporan neraca. Biaya gaji pun sama, kita copy aja dari pembelian rumusnya. Copy sampai ke bawah. Sip, sudah masuk semuanya. Laba bersihnya 3 juta di sini teman-teman. Sudah kelihatan ya 3 juta. Kemudian di laporan neraca bagaimana? Laporan neraca kasnya ini kita ambil dari saldo akhir kas di sini. 6 juta saldo akhir kas. Oke, kemudian piutang usaha nggak ada, persediaan nggak ada, biaya dimuka nggak ada. Aset tadi kita beli peralatan ya, di sini kita cek nih. Nah, ini ada peralatan. Kita rumuskan saja sama nanti rumusnya teman-teman. Kita rumuskan kayak tadi ya. Ketika ada kita beli peralatan, berarti masuk di peralatan nanti. Kita rumuskan, oke. Kita ubah menjadi laporan neraca. Oke. 15. Kemudian di sini B. Ini juga B. Ada tanah bangunan, kemudian peralatan ada, kendaraan furnitur. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, total asetnya 8 juta di sini. Pasifa juga sama, hutang ada, hutang pajak juga nggak ada tadi teman-teman. Yang ada apa tadi? Modal awal. Oke, modal awal ada ya tadi teman-teman. Kita buat rumus sama. Nah, ini kita ganti kolom F. Kita ganti kolom B. Nah, otomatis ya. Prive juga sama, kita otomatis. Laba di tahun sebelumnya dari sebelumnya, laba rugi di tahun berjalan dari laba rugi tahun ini. Nah, sudah selesai teman-teman. Ini sudah otomatis. Nah, ini sama hasilnya ya, total aktiva sama dengan total pasifa. Ini bisa kita cek sama dengan 8 juta kurangi 8 juta. 0. Oke. Sudah selesai untuk pembuatan laporan keuangannya. Yang penting di sini teman-teman diisi sesuai dengan kondisi real. Baru nanti kita bisa buat laporan laba rugi dan neraca. Cuma kita perlu buat rumahnya dulu tadi. Nanti tinggal teman-teman rapikan gitu ya. Kita buat seperti ini juga bisa lumayan rapi. Nanti terserah kreasi teman-teman, kalau ini tidak ada patokan ya harus seperti apa. Yang penting akun-akunnya tidak salah dan rumusnya juga tidak salah. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.